Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan Samas untuk tanggal 12 Desember 2020. Tema kita adalah menjadi agen perubahan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan dan kerinduan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat dengan pimpinan Roh Kudus, supaya kami dimampukan mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 31 ayat 20 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya, untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia bisa berubah menjadi lebih baik karena ada tokoh-tokoh yang mau bersedia menjadi agen perubahan. Kita sebut saja ada Martin Luther King, tokoh HAM yang menolak perlakuan rasisme di Amerika Serikat. Ketika orang-orang kulit hitam mendapat perlakuan rasis, Martin Luther King justru menolak perlakuan-perlakuan itu dengan melakukan perlawanan, mengajak orang-orang banyak warga kulit hitam untuk sadar, untuk tidak terus hidup di dalam ketakutan karena rasisme. Kita juga tahu dan mengenal Mother Teresa yang mengubah dunia karena pelayanannya terhadap orang-orang terbuang di Kalkuta. Dengan kasih yang sudah didapatkannya dari Kristus, dia melayani banyak-banyak orang yang terpinggirkan, termarginalkan. Dia rawat dengan penuh kasih. Pelayanan Mother Teresa ini membuka mata dunia bahwa kasih itu ternyata dibutuhkan dan bisa mengubah dunia. Nah, Bapak Ibu, agen perubahan yang kita baca dalam bacaan kita adalah Raja Hizkia. Kerajaan Yehuda sebelum Raja Hizkia berkuasa, itu adalah kerajaan yang justru jauh dari Tuhan, bahkan menolak Tuhan dan meninggalkan ibadat-ibadat kepada Allah yang selama ini merawat mereka, yang selama ini menolong mereka, yang selama ini menjadi Allah bagi bangsa itu. Raja Hizkia melakukan sebuah reformasi yang dimana mengajak kembali bangsa itu untuk datang kepada Tuhan, bertobat, memulai ibadah kepada Allah Yahweh itu sebagai Allah yang menjadi Tuhan penolong Israel atau Yehuda. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita mengungkapkan bagaimana perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda yang berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Hizkia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya di rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat,
dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya. Semua dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Terjadilah pertobatan yang luar biasa terhadap Yehuda. Hizkia menjadi agen perubahan bagi umat Yehuda. Yehuda yang memberontak kepada Allah kini kembali menjadi umat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang tidak punya kuasa seperti Hizkia yang bisa mengajak seluruh umat untuk kembali bertobat kepada Tuhan. Tapi kita punya kesempatan yang sama seperti Hizkia, yaitu menjadi agen perubahan. Karena kita sudah diubahkan Tuhan menjadi manusia baru, sepatutnya lah kita mengajak orang berubah meninggalkan cara hidupnya yang lama, yang tak berkenan di hadapan Tuhan lewat keteladanan kita. Ketika sekeliling kita mengabaikan kejujuran dan menganggap enteng rasa takut akan Tuhan, disitulah kita terpanggil untuk tetap jujur dan takut akan Tuhan dalam segala perkara. Sekalipun hal itu akan mendapatkan cibiran dan hujatan para netizen, jika kita setia melakukannya, maka perlahan-lahan hal itu akan berbuahkan perubahan yang nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, Kristus sendiri hadir membawa perubahan pada dunia yang penuh dosa ini. Kita sebagai pengikutnya pun patut meneruskan karya sebagai agen perubahan dengan penuh keberanian, karena Tuhan berkenan akan hal itu. Seperti usaha Hizkia yang dibuatnya berhasil, maka usaha kita pun sebagai agen perubahan pasti dibuatnya berhasil. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Tuhan mengingatkan kami, panggilan kami sebagai agen perubahan. Biarlah kami meneladani Hizkia, terlebih-lebih kami juga meneladani Kristus yang hadir membawa perubahan pada dunia yang penuh dosa ini. Biarlah kami semakin berani karena kami percaya Tuhan berkenan atas usaha kami menjadi agen perubahan itu. Dan kami percaya apa yang kami perbuat akan berhasil. Berkati setiap kami Bapa, dimampukan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan nyata kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus memimpin setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.